Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risma Yaweri Yaur dengan NIM 24142011110014 dari kelas IKP 3A. Di sini saya akan menjelaskan definisi tentang anatomi fisiologi sistem pernapasan. Sistem pernapasan adalah sistem organ yang berfungsi untuk mengambil oksigen dari udara dan mengeluarkan karbon dioksida dari tubuh. Secara anatomi, sistem ini terdiri dari organ-organ yang tersusun dari hidung sampai paru-paru. Sedangkan secara fisiologi, sistem pernapasan menjelaskan bagaimana setiap organ tersebut bekerja dalam proses keluar masuknya udara dan pertukaran gas oksigen O2 serta karbon dioksida CO2. Tujuan utamanya adalah agar sel-sel tubuh mendapat cukup oksigen untuk menghasilkan energi dan membuang sisa metabolisme berupa karbon dioksida. Sistem pernapasan manusia terbagi menjadi dua bagian besar, yaitu saluran pernapasan bagian atas dan saluran pernapasan bagian bawah. Saluran pernapasan bagian atas terdiri dari tiga bagian, yaitu hidung atau kafum nasi, faring atau tenggorokan, dan laring atau kotak suara. Yang pertama, hidung. Hidung merupakan tempat pertama masuknya udara. Di dalamnya terdapat rambut halus dan selaput lendir yang berfungsi untuk menyaring debu, melembabkan dan menghangatkan udara sebelum masuk ke saluran berikutnya. Yang kedua, faring atau tenggorokan. Faring menjadi penghubung antara rongga hidung, mulut, dan juga laring. Selain sebagai jalur udara, faring juga berperan dalam proses menelan agar udara dan makanan tidak tertukar jalur. Dan yang ketiga, laring atau kotak suara. Laring berfungsi mengatur aliran udara menuju trakea dan mengandung pita suara yang menghasilkan suara ketika udara melewatinya. Dan selanjutnya, saluran pernapasan bawah. Saluran pernapasan bawah terdiri dari trakea atau batang tenggorokan. Trakea adalah saluran berbentuk pipa yang tersusun dari cincin tulang rawan. Trakea berfungsi menyalurkan udara dari laring menuju paru-paru dan mencegah saluran udara agar tidak kolaps saat bernapas. Yang kedua, bronkus dan bronchioles. Dari trakea, udara masuk ke dua bronkus utama yang menuju paru-paru kanan dan kiri. Bronkus bercabang lagi menjadi bronchioles yang lebih kecil untuk menyalurkan udara ke seluruh bagian paru-paru. Yang ketiga, paru-paru atau pulmo. Paru-paru merupakan organ utama sistem pernapasan yang berjumlah dua, yaitu paru kanan dan paru kiri. Di dalam paru-paru inilah pertukaran gas terjadi antara udara dan darah. Dan yang keempat, alveolus. Alveolus adalah kantung udara kecil di dalam paru-paru. Disinilah oksigen diserap ke dalam darah dan karbon dioksida dikeluarkan dari darah untuk menghembuskan keluar tubuh. Berikutnya, fisiologi sistem pernapasan. Fungsi utama sistem pernapasan adalah untuk melakukan pertukaran gas antara udara dan darah. Ketika kita menarik nafas, udara yang mengandung oksigen masuk melalui hidung, melewati faring, laring, trakea, bronkus hingga sampai ke alveolus. Di alveolus, oksigen berpindah ke darah dan diangkut oleh hemoglobin ke seluruh tubuh. Sebaliknya, karbon dioksida dari darah ke alveolus untuk dikeluarkan saat kita menghembuskan nafas. Selain itu, sistem pernapasan juga memiliki beberapa fungsi lain, yaitu satu, menjaga keseimbangan pH darah dan mengatur kadar karbon dioksida. Yang kedua, menyaring, melembabkan, dan menghangatkan udara agar paru-paru tetap terlindungi. Yang ketiga, menghasilkan suara atau fonasi melalui getaran pita suara di laring. Dan yang keempat, membantu indera penciuman melalui reseptor yang ada di rongga hidung. Jadi, dapat disimpulkan bahwa sistem pernapasan memiliki peran yang sangat penting bagi kehidupan kita, yaitu untuk menyalurkan oksigen
ke seluruh tubuh dan membuang karbon dioksida sebagai sisa metabolisme. Sekian dan terima kasih sudah menyimak penjelasan singkat dari saya tentang anatomi fisiologi sistem pernapasan.